mentari yang bersinar. Saudara, ada seorang Farisi, pemimpin agama Yahudi yang bernama Nikodemus, berkata kepada Yesus, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Di sini Nikodemus berkata bahwa Yesus berasal dari Allah, dan tanda-tanda mujizat yang diperbuat Yesus, Nikodemus mengambil kesimpulan bahwa tidak mungkin dapat diperbuat oleh seorang manusia jikalau Allah tidak menyertainya. Dengan kata lain, semua tanda-tanda mujizat itu adalah perbuatan Allah. Tetapi Yesus menjawab Nikodemus, "Seorang yang tidak dilahirkan kembali tidak dapat melihat kerajaan Allah." Dengan kata lain, jika seorang dilahirkan kembali, ia berasal dari Allah, disertai Allah, dan dapat masuk kerajaan Allah. Saudara, dilahirkan kembali adalah awal bagi setiap orang untuk masuk pada pembentukan menjadi manusia baru yang dikehendaki Allah. Sebab dilahirkan kembali adalah perdamaian dengan Allah melalui korban Kristus. Karena firman Tuhan berkata, "Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah." Menjadi seteru Allah, dan hanya Kristus yang dapat memperdamaikan setiap orang kepada Allah. Dia berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Hanya Yesus Kristus yang dapat melepaskan jiwa manusia dari belenggu dosa, dari tawanan iblis, dan dapat menghancurkan setiap kutuk dalam hidup seseorang, melepaskan orang yang percaya kepadanya dari neraka dan membawanya ke sorga. Tetapi setiap orang yang dilahirkan kembali harus bertumbuh terus untuk semakin mengerti jalan-jalan Tuhan dan kehendak Tuhan, membangun hubungan dan komunikasi dengan Sang Pencipta. Ada 4 cara untuk dapat bertumbuh dengan baik. Yang pertama, berdoa. Doa harus komunikasi dua arah, kita kepada Tuhan dan Tuhan kepada kita. Kita memuji, menyembah, dan mengagungkannya dengan segenap hati, bersyukur kepadanya, belajar mendengarkannya, serta menaikkan doa syafaat. Tuhan menguatkan, meneguhkan, dan menghibur kita, dan akan menjawab doa-doa kita yang seturut kehendaknya. Kita akan bertumbuh dalam mengasihi Tuhan seiring dengan pengenalan kita kepadanya. Demikian tinggi kasih Bapa. Yang kedua, haus akan susu yang murni, yaitu firman Tuhan. Seperti tertulis, "Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir,
yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Roh Kudus akan memberi pengertian akan firman-Nya. Mazmur 119 ayat 130, bila tersingkap, firman-firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Orang-orang percaya harus membaca firman Tuhan tiap hari. Di tengah-tengah aktivitas yang begitu padat, harus meluangkan waktu untuk membaca dan merenungkan firman-Nya. Yosua 1 ayat 8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Tuhan menasehati Yosua supaya berhasil sebagai pemimpin yang membawa orang Israel masuk tanah Kanaan. Dia harus bertindak sesuai dengan firman Tuhan yang direnungkannya. Dalam perjanjian baru, dalam Yohanes 8 ayat 31 sampai 32, Tuhan Yesus berkata kepada orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi, tetap dalam firman Tuhan berarti adalah pelaku firman. Yang ketiga, saksikan kepada orang lain apa yang sudah saudara terima, yang saudara alami dari Tuhan. Kasih-Nya, kebenarannya, perbuatannya dalam hidup saudara. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Yang keempat, bergabung dengan sesama orang percaya. Di mana saudara beribadah, tergembala dengan domba-domba Tuhan yang lain, diajari firman Tuhan sampai bertumbuh dewasa, melayani sesuai dengan talenta yang Tuhan percayakan, menerima kelebihan dan kekurangan satu dengan yang lain. Jadi, pastikan saudara memiliki dasar yang benar dengan diperdamaikan dengan Bapa melalui korban Kristus, datang kepadanya dalam doa, mengakui segala dosa dan kesalahan, mohon pengampunan agar dilepaskan dari hukuman kekal, dan berjanji untuk meninggalkan dosa dan sifat-sifat yang lama yang tidak berkenan di hadapannya. Maka saudara akan dilahirkan kembali, dan Roh Kudus akan mendiami hati saudara dan memeteraikan saudara menjadi anak-anak Allah. Kemudian bertumbuhlah dengan baik, menjadi pelaku firman, maka Tuhan akan menolong saudara dalam perjalanan iman, dalam mengikut Dia sampai karakter Kristus semakin nyata dalam diri saudara. Tuhan Yesus memberkati.